Jangan lupa subscribe, like Saka Channel agar tidak ketinggalan cerita menarik setiap harinya. Di lereng sunyi antara Gunung Merapi dan Merbabu, terbentang alas Kramat Tirta Sanga, hutan lebat yang disebut orang sebagai pintu ke dunia para leluhur. Kabut tebal selalu menyelimuti pepohonan tuanya, dan siapapun yang masuk tanpa izin sering tak pernah kembali. Di desa kecil di pinggir hutan itu, hidup seorang pemuda yatim piatu bernama Jaka Sembada, anak seorang petani miskin yang tewas misterius di hutan. Sejak kecil, Jaka dibayangi mimpi aneh, seekor kerbau putih raksasa berdiri di tengah padang luas, matanya menyala merah, dan suara beratnya memanggil namanya. Suatu malam, mimpi itu menjadi begitu nyata hingga Jaka terbangun dengan napas memburu. Dalam mimpinya, kerbau itu berkata, "Datanglah padaku di padang suci, bawa keberanianmu, atau nyawamu." Saat ia bangkit, telinganya berdenging keras, dan di telapak tangannya ada bekas lekukan seperti tapak kuku hewan, hangat, seakan baru saja terbakar. Sejak malam itu, setiap langkah Jaka terasa seperti didorong oleh kekuatan yang tak terlihat, memaksanya menembus rahasia yang selama ini hanya dibicarakan dengan suara berbisik. Orang-orang tua di desa mencoba mencegahnya. Ki Wiryawan, sesepuh kampung, memegang bahu Jaka dan berkata lirih, "Nak, tanah di dalam hutan itu bukan untuk manusia biasa. Penunggunya haus akan janji dan darah." Namun, Jaka merasa ada sesuatu yang lebih besar daripada rasa takut. Ia teringat ayahnya yang menghilang di hutan saat mencari sumber air baru, dan ia yakin rahasia itu berkaitan dengan mimpi-mimpinya. Tanpa pamit pada siapapun, ia memutuskan untuk berangkat di bawah cahaya rembulan purnama. Langkahnya menembus kabut yang begitu tebal hingga bayangannya sendiri hilang di telan malam. Udara di dalam hutan terasa berbeda, dingin, berat, dan berbau tanah basah bercampur amis darah. Dari kejauhan, ia mendengar derap langkah berat, seperti seekor hewan besar yang sedang mengelilinginya. Setiap kali ia menoleh, hanya ada pepohonan tua yang berdiri kaku, namun tanah di bawah kakinya bergetar pelan. Jaka tahu, ia semakin dekat dengan sesuatu yang telah memanggilnya sejak ia masih kanak-kanak. Kabut merah pekat menelan langkah Jaka saat ia keluar dari hutan menuju sebuah padang luas yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Bulan purnama menggantung besar di langit, memandikan tanah dengan cahaya pucat. Di tengah padang itu, berdiri seekor kerbau putih raksasa, tubuhnya berotot, bulunya memantulkan sinar rembulan, namun matanya memancarkan merah darah yang menusuk jiwa. Udara sekelilingnya bergetar, membawa bau anyir yang memuakkan. Jaka berdiri kaku, seolah tubuhnya terikat oleh tatapan hewan itu. Kerbau itu melangkah mendekat, setiap hentakan kakinya membuat tanah bergetar. Dari mulutnya keluar suara berat, "Jaka Sembada, kau datang seperti yang takdir tulis. Tanah ini bukan milik manusia, melainkan warisan para leluhur. Namun, jika kau berani, aku akan memberikannya padamu, dengan satu syarat." Tubuh Jaka gemetar, tetapi ia mencoba menatap balik. "Katakan, apa syarat itu?" tanyanya dengan suara parau. Mata kerbau itu menyipit, dan dari ujung tanduknya menetes cairan merah seperti darah segar. "Kau harus mengikat janji dengan darahmu sendiri," jawab kerbau itu, lalu menunduk, menggores telapak tangan Jaka dengan ujung tanduknya. Darah mengalir, jatuh ke tanah kering yang tiba-tiba berdenyut seperti makhluk hidup. Dari titik jatuhnya darah itu, muncul aliran air jernih, namun di bawah sinar bulan, air itu memantulkan warna merah samar. "Ini sumber hidupmu, ia akan menghidupi keturunanmu. Tapi ingat, jika janji itu kau langgar, darahmu malam ini akan kutagih 1000 kali lipat dari mereka yang melupakan adat dan merusak tanah ini." Begitu kata-kata itu diucapkan, tubuh kerbau putih itu pecah menjadi kabut pekat yang menyelimuti Jaka. Dalam sekejap, ia berdiri sendirian di padang itu, dengan hanya sebuah batu berbentuk kepala kerbau di hadapannya, tanduknya masih meneteskan darah yang tidak mau mengering. Angin malam membawa bisikan halus yang tak pernah hilang dari telinganya, "Ingat janji ini, atau Boyolali akan mandi darah." Keesokan harinya, Jaka Sembada kembali ke desanya membawa kabar tentang padang subur dan sumber air yang ia temukan. Awalnya, warga ragu karena tanah itu diyakini sebagai wilayah terlarang. Namun, ketika Jaka menunjukkan batu kepala kerbau yang masih berlumur darah beku dan memperlihatkan air jernih dari sumber suci, mereka tak kuasa menolak. Berbondong-bondong,
Warga pindah ke padang itu, membuka lahan, menanam padi, dan menggembalakan sapi. Sejak itu, tanah tersebut menjadi pusat kehidupan baru yang makmur. Panen melimpah, air tak pernah kering bahkan di musim kemarau, dan ternak berkembang biak dengan cepat. Boyolali pun mulai dikenal sebagai tanah berkah di kaki gunung, tempat sapi-sapi gemuk dan susu segar berlimpah. Namun, di balik senyum warga, Jaka menyimpan kegelisahan. Ia ingat jelas tatapan merah Kebo Gading dan peringatan yang terucap di malam perjanjian. Maka, setiap tahun, ia memimpin upacara sedekah bumi, membawa sesaji ke batu kepala kerbau, dan membaca mantra leluhur untuk menjaga perjanjian. Sayangnya, kemakmuran perlahan mengubah hati manusia. Generasi muda mulai menganggap upacara itu hanya buang-buang waktu. Beberapa orang mulai menebang hutan untuk memperluas ladang, bahkan menjual sebagian tanah kepada pendatang yang tidak tahu atau tidak peduli pada adat leluhur. Peringatan Jaka sering diabaikan, bahkan dianggap sebagai omongan orang tua yang sudah rapuh pikirannya. Hingga suatu musim panen, tradisi sedekah bumi dibatalkan oleh para tetua baru demi mengadakan pesta besar untuk merayakan hasil panen yang luar biasa. Malam itu, Jaka berdiri sendirian di dekat batu kepala kerbau, memandangi tanduknya yang tampak bergetar halus. Di udara, ia mulai merasakan sesuatu yang dulu pernah ia dengar di dalam hutan, getaran berat seperti derap kaki seekor raksasa, semakin lama, semakin dekat. Malam itu, langit Boyolali hitam tanpa bintang, seolah cahaya enggan menyentuh tanah. Dari arah padang suci, kabut merah perlahan merayap, membawa bau amis darah yang menusuk hidung. Warga yang tengah berpesta tiba-tiba merasakan tanah bergetar. Dari kejauhan terdengar dum, 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 langkah berat yang semakin mendekat, disertai dentingan rantai besi. Jaka Sembada yang berdiri di dekat batu kepala kerbau merasakan bulu kuduknya berdiri, ia tahu, Kebo Gading telah datang untuk menagih janji. Kabut semakin tebal, dan dari dalamnya, sepasang mata merah raksasa menyala seperti bara neraka. Sosok kerbau putih raksasa muncul, tanduknya berlumur darah segar, matanya memancarkan amarah yang tak terbayangkan. Suara lenguhannya memecah malam, membuat semua yang mendengarnya lututnya lemas. Janji telah dilanggar, darah harus dibayar dengan darah, suaranya bergema, tak hanya di telinga, tapi juga di dada setiap orang. Satu persatu, mereka yang pernah menebang hutan keramat atau menjual tanah warisan leluhur diseret ke dalam kabut merah. Jeritan mereka hanya terdengar sebentar sebelum lenyap ditelan suara derap kaki dan dentingan rantai. Warga yang selamat berlutut, menangis, dan memohon ampun, tapi Kebo Gading hanya menatap dengan tatapan dingin yang menusuk hati. Tanduknya menghantam tanah, menciptakan retakan besar yang memisahkan padang dari pemukiman. Saat fajar tiba, kabut menghilang, namun padang suci telah berubah menjadi tanah merah pekat, seolah direndam darah semalaman. Batu kepala kerbau kini retak, dan dari celahnya menetes cairan merah yang tak pernah kering. Sejak hari itu, warga Boyolali kembali mematuhi adat, menjaga hutan, dan mengadakan upacara sedekah bumi setiap tahun. Namun, para tetua selalu berbisik di malam kelam, jika Boyolali lupa, derap kaki itu akan terdengar lagi, dan kali ini, tak ada yang akan selamat. Demikianlah legenda kutukan Kebo Gading, cerita turun-temurun yang masih dibisikkan di antara warga Boyolali hingga kini. Bagi sebagian orang, kisah ini hanyalah dongeng pengantar tidur, namun bagi mereka yang percaya pada tanda-tanda alam dan pesan leluhur, legenda ini adalah pengingat bahwa tanah, air, dan alam bukanlah milik manusia semata, melainkan titipan yang harus dijaga. Kemakmuran selalu datang dengan syarat, dan pelanggaran pada janji leluhur akan selalu menuntut harga yang setimpal. Di setiap upacara sedekah bumi, sesaji diletakkan di hadapan batu kepala kerbau yang kini menjadi pusaka desa, sebagai tanda penghormatan sekaligus penebusan atas kesalahan masa lalu. Entah benar atau tidak, namun banyak yang percaya bahwa selama adat itu dijaga, Boyolali akan tetap diberkahi. Sebaliknya, jika manusia kembali lupa, derap kaki Kebo Gading akan datang lagi dari dalam kabut merah, membawa penagihan yang tak bisa dihindari. Cerita ini adalah karya fiksi yang terinspirasi dari legenda rakyat dan mitos setempat mengenai asal-usul kota Boyolali. Nama tokoh, tempat, dan peristiwa yang disebutkan dalam cerita ini sebagian merupakan hasil imajinasi penulis dan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan fakta sejarah secara akurat.
Kisah ini dibuat semata-mata untuk hiburan, pelestarian budaya, dan menghidupkan kembali suasana mistis cerita rakyat Jawa. Terima kasih telah membaca dan ikut menjaga warisan cerita leluhur. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk selalu menghormati alam, menjaga adat, dan tidak melupakan janji yang telah diwariskan.